Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan ke-15, berarti minggu depan Anda UAS ya. Ya, untuk UASnya nanti akan saya berikan infonya, fixnya bagaimana. Nah, kalau dari saya ini rencananya mau saya buat pilihan ganda ABCD, materinya nanti ya berarti setelah UTS. Mulai dari keputusan investasi sampai nanti utang jangka panjang dan instrumen lainnya ya. Oke. Untuk pastinya nanti biar saya umumkan di grup nanti ya. Ya, ini hari ini mau bahas tentang leverage. Ada dua leverage, leverage keuangan dan leverage operasional. Oke. Nah, saya gedein. Leverage operasional. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Penggunaan biaya keuangan dalam usaha meningkatkan profitabilitas. Profit, berarti intinya leverage itu adalah kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas. Profit itu adalah kemampuan menghasilkan laba. Jika perusahaan itu pintar untuk mengelola keuangannya, termasuk pintar untuk mendapatkan labanya, maka tingkat leverage-nya dia itu tinggi. Ya, di sini sudah ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan leverage operasional. Ya, jadi kata kuncinya, nah ini ada leverage operasional muncul karena perusahaan menggunakan biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya sama berapapun unit produk yang dihasilkannya. Oke. Nah, metode yang pertama ya untuk mendeteksi leverage operasional kita pakainya BEP, break even point atau break even analyze atau titik impas, itu sama. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage atau DOL. Jadi kata kuncinya ada dua, leverage operasional, BEP dan DOL. Intinya gitu. Nah, BEP adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ada dua teknik untuk menentukan titik impas. Ya, di sini sudah ada pakai grafik maupun pakai rumus. Ya, yang pertama akan kita bahas tentang grafik ya. Oke, mungkin saya bisa dibantu sama Mbak Andini. Ya. Bagaimana cara menentukan BEP ketika menggunakan teknik grafik? Yuk Mbak Andini, silahkan ini studi kasusnya gimana nih? Coba ceritakan. Mbak Andini. Mute-nya tolong dibuka Mbak Andini. Mbak Andini dengar suara saya enggak? Halo Mbak Andini. Mbak Andini ini on, tapi kok enggak ada suaranya? Mute-nya juga enggak di... Oke. Mikrofonnya di laptop enggak bisa. Oke, ganti coba Mbak Deva. Mbak Deva Fitri. Ya. Tolong ceritakan kasusnya seperti apa Mbak ini Mbak? Oke, nama perusahaannya apa? PT Senia. PT Senja. Senja. Ya, usahanya apa Mbak? PT Senja usahanya apa? Penjual mainan itu, Bu. Memproduksi Jualan mainan ya. Harga jual mainannya berapa Mbak? Lihat dari slide saya aja Mbak.
Ya Bu, bentar. Agak enggak kelihatan. Jual mainan. Setiap unitnya berapa? 50 unit Bu. Hah? Harganya kok 50 unit. Harganya per unit berapa? 50 apa? Mbak, ayo fokus dong, Mbak. Ini loh kan jelas banget toh, Mbak. Setiap unitnya harganya berapa, Mbak? 50. 50 apa satuannya? Hah? 50 US dollar Bu. Iya, 50 dolar setiap unitnya. Biaya tetapnya berapa dolar, Mbak? Ini nggak pakai rupiah ya, pakainya dolar ya. Berapa dolar, Mbak? 100.000 dolar. Ya, biaya variabelnya 25 dolar. setiap unitnya ya. Nah, ini harus Anda pahami dulu berapa harga jualnya, berapa biaya tetapnya, berapa biaya variabelnya. Baru Anda buat grafiknya. Perhatikan langkah untuk membuat grafik ya. Anda buat grafik garis vertikal dan diagonal dulu. Itu langkah pertama ya. Setelah itu atau mungkin bisa saya buat contoh di bawah ya biar. Nah, langkah pertama buat ini dulu. Buat garis vertikal dan diagonalnya dulu. Ya. Vertikal dan horizon, maaf. Ini langkah pertama. Langkah kedua, Anda menentukan biaya tetapnya. Oke, biaya tetapnya berapa tadi, Mbak Deva? Biaya tetapnya 100.000 dolar. Nah, perhatikan untuk yang vertikal ini satuannya adalah dalam dolar ya, pendapatan dan biaya dalam dolar. Karena ini biaya tetap, maka kita buat garis lurus mendatar. Kira-kiranya aja angka 100 kalau pakai buku garis atau buku kotak itu akan kelihatan. Ini saya asumsikan aja di sini angka 100.000. Dengan cara mendatar ya, 100.000. Langkah kedua, Anda buat yang namanya harga jual. Ya, ini. Harga jual atau pendapatannya adalah 45 derajat dari ini. Ini kan namanya 90 derajat ya. Yang namanya harga jual itu kita tarik ya. Di sini kalau 45 kan separohnya, berarti separohnya kita tarik ke atas. Nah, ini namanya pendapatan. Di pojok titik sini ya. Ini pendapatan. Oke. Kalau sudah ya, berarti Anda buat yang namanya biaya variabel, yang garis putus-putus ini ya. Biaya variabelnya itu setiap unitnya berapa tadi? 25 dolar. Nah, itu bisa Anda buat titik-titik ya. Ini 25 di sini 25 di sini ya. 25 1. Kalau ini kan kuantitas ya. 25 1, 50 2, kemudian 75 3 dan seterusnya sehingga bisa saya buat garis ya. Ini saya asumsikan. Nanti saya pakai ini biaya variabelnya ya. Saya pakai yang model putus-putus. Saya kasih warna beda aja. Ini namanya biaya variabel. Setelah Anda menentukan biaya variabelnya, langkah kedua Anda menentukan total biayanya. Bagaimana cara menentukan total biayanya? Dengan cara Anda menarik garis di atas biaya tetap. Nah, di atas 100 ya, sejajar dengan biaya variabelnya.
Perhatikan, ini kan biaya variabel ya. Dan sejajar dengan total biayanya. Total biayanya ya. Nah, titik pertemuan inilah yang dinamakan BEP-nya. Total pertemuan antara pendapatan dengan total biaya. Ini bisa saya tarik garis putus-putus ya. Ini kan hanya perkiraan, tapi kalau Anda pakai skala yang betul, pasti akan menentukan hasil yang benar ya. Karena ini saya sebagai contoh aja. Nanti kalau Anda praktek, silahkan Anda praktekkan sesuai dengan koordinatnya. Kita tarik garis kanan. Saya ganti yang putus-putus. Ganti warna aja biar beda. Hijau. Nah, ini juga sama, saya ganti hijau. Oke. Titik inilah yang menunjukkan BEP-nya. Nah, di sini ketemunya 4.200. Berarti perusahaan itu BEP ketika perusahaan itu mampu menjual apa tadi yang dijual ya? Mainan ya. Mainan sebanyak 4.000 unit dan dengan harga Rp200.000. Bukan rupiah ya, $200.000. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ini karena hanya kira-kira ya, jadi angkanya bisa nggak sama ini dengan yang di atas. Tapi kalau Anda pakai skala yang betul, ya, Anda bisa pakai Excel, menggunakan metrik. Itu nanti hasilnya akan baik. Nah, ini ada kesimpulannya, bisa nanti Anda baca sendiri ya. Saya masuk ke teknik yang kedua, menggunakan rumus. Kalau rumus, hasilnya kan lebih akurat. Karena kalau rumus itu kan pakai rumus matematika. Sehingga hasil BEP-nya akan lebih mendekati kenyataannya. Gitu. Oke, mungkin Mbak Deva bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Oke, sekarang kita ganti ke kasus yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah kasusnya BEP dengan menggunakan grafik. Yang kedua kita menggunakan rumus. Oke, ganti Mbak Amelia. Coba Mbak Amelia tunjukkan rumus dari BEP-nya. Q BE sama dengan VC per P dikurangi V. Bukan VC ya, itu F. Fixed cost, namanya FC. Ya, kalau yang bawah itu V karena dia variabel. Ya. Oke, ketentuannya Ya, Bu. Mbak. QBE itu apa? Keterangan Q BE sama adalah unit BEP. FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap. P sama dengan penjualan atau price. F sama dengan variabel cost atau biaya variabel. Bukan F, tapi V. F loh. V. Ya, Bu. Ya, jangan keliru karena itu dua hal yang berbeda ya. F itu fixed cost, kalau V itu variable cost. Oke, ini rumus BEP dalam satuan apa Mbak QBE itu? Satuannya? Mute-nya belum dibuka Mbak. Dalam satuan rupiah. Iya, Bu. QBE. Nah, dalam satuan apa ini QBE? Q tadi keterangannya apa Mbak? Unit. Nah, berarti BEP dalam Unit. Dalam unit. Karena nanti ada BEP dalam rupiah. Apa Mbak rumusnya? BEP dalam rupiah. S BE sama dengan FC per 1 dikurangi
VC per S. Ya, beda loh. Satuannya kalau yang atas itu dalam unit, kalau yang bawah dalam rupiah. Ketentuannya sama lah kayak yang di atas ya. Oke, masih Mbak Amelia, coba studi kasusnya gimana ini? Masih sama ya? PT Senja memproduksi mainan anak-anak. Harga jualan mainan ini $50 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan $100.000. Biaya variabel $25 per unit. Oke, sama nggak ilustrasi yang di atas dengan yang di bawah ini? Sama. Sama. Kita buktikan baik dengan grafik maupun dengan rumus. Apakah hasilnya sama tidak? Ya. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Hasilnya berapa unit, Mbak? 400 unit. 4.000 unit. 4.000 unit. Kalau dalam rupiah? $200.000. Oke. Anda pegang ya, unitnya 4.000, dolarnya 200.000, kita cek di grafik di atas. Oke. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Iya kan? Unit yang diproduksinya 4.000, dalam dolarnya adalah 200.000 dolar. Nah, itulah dua teknik untuk menentukan BEP, baik dalam teknik grafik maupun teknik rumus. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke DOL. Oke, cukup Mbak Amelia, bisa tulis di chat ya. Kita ganti ke DOL ya. DOL itu coba Mbak Rani Fitri. Ceritakan Mbak, DOL itu apa Mbak? Mbak Rani backlight ya ini ya? Mukanya yang mana sih ini? Mute-nya jangan lupa dibuka Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Ada nggak ini orangnya? Mbak Rani? Ada orangnya tapi nggak ada suaranya. Mbak Frida Khoridatul. Iya, Bu. Oke, coba ceritakan Mbak, DOL. Nah, apa sih DOL itu? Leverage operasional yang kedua dapat dilihat dengan menggunakan deferred of Apa ulangi? operating leverage Apa Mbak? atau Singkatannya DOL apa tadi? leverage Leverage. Degree. degree of operating leverage. Leverage ya, bukan leverage, leverage. Ulangi lagi, DOL Iya, Bu, sama maaf. dengan DOL sama dengan degree of operating leverage. Degree of operating leverage. Ya, singkatannya DOL ya. Satuannya DOL apa, Mbak? DOL nanti satuannya apa? Satu persen, Bu. 1%. Unit dan rupiah. Ya, kalau BEP tadi kan jelas ya. BEP dalam bentuk unit dan BEP dalam bentuk rupiah. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya apa, Mbak? DOL
Unit sama dengan Dol dalam bentuk apa yang Ki pertama? Ki unit. Ya, dalam bentuk unit sama dengan Ki per Ki min Ki BE. Oke. Ki BE itu apa, Mbak? BEP per unit. Ya, jadi bisa nggak kita bikin dol tapi nggak tahu BEP-nya? Bisa nggak mau nyari dol tapi kita nggak tahu BEP-nya? Bisa nggak? Mungkin bisa, Bu. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Berarti ada caranya dong kalau mungkin. Jadi ya kita ikutin aja. Kalau dia minta BEP ya kita tentuin BEP-nya dulu, baru kita buat dolnya. Gitu. Dol bisa dalam bentuk rupiah ya. Oke, rumusnya apa Mbak? EBIT plus FC per EBIT. Apa sih EBIT itu? Earning before interest and tax per laba sebelum bunga dan pajak. Itu bukan per nama lainnya EBIT ya, bukan EBIT, itu kita sebut EBIT, Atau earning before interest and tax. Nama lainnya adalah laba sebelum bunga dan pajak. ya, itu bukan dibagi, itu nama lainnya EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Oke, kita bisa masuk ke contoh kasusnya. Oke. Contoh kasusnya masih sama dengan kasus yang di atas, dengan BEP ya. Tadi kan BEP-nya sudah ketemu. Nah, BEP yang di atas berapa unit tadi, Mbak? BEP unit ketemu 200, angka berapa unit? 5.000. Masa 5.000? 5.000 unit. Kan soalnya yang minta 5.000 itu. Tadi kan Anda sudah mengerjakan BEP kan ya? Di atas. Kita cek BEP-nya tadi berapa unit yuk? Berapa, Mbak? 4.000. Nah, iya. 4.000 unit. BEP-nya ya 4.000, tapi di sini dolnya ketika perusahaan itu mampu menjual 5.000 dan 6.000 unit ya, maka berapa sih dolnya? Ya. Ini kan ada dua contoh ya. Ketika perusahaan mampu menjual 5.000 dan ketika perusahaan mampu menjual 6.000. Karena BEP-nya 4.000, ya kan? Maka dolnya itu harus di atasnya 4.000. Kalau dolnya di bawah dari 4.000, maka apa yang terjadi? Perusahaan mengalami kerugian. Ya kan? BEP-nya aja 4.000. Tapi ketika perusahaan itu kok mampu menjualnya di bawah dari 4.000, maka dikategorikan perusahaan mengalami kerugian. Ya, mau nggak Mbak Frida usaha mainan tadi ya, tapi dolnya hanya mampu 3.900-an. Ya, kondisi seperti itu bagaimana perusahaan berarti? Rugi, Bu. Rugi. Jadi jangan dijalankan kalau usaha seperti itu ya. Okay. Oke, kalau dolnya 6.000, ini bukan 5.000 ya. Dolnya 6.000 itu kalau penjualannya 6.000 unit maka dolnya ketemu 3. Coba bacakan 3. ini Mbak, conclusion-nya Mbak. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai jika penjualan pada 5.000 unit, maka dolnya 5. Ketika penjualan 6.000 unit, dolnya 3. Apa arti ini? Jika penjualan unit menjauhi nilai impas, maka dolnya akan menjadi lebih kecil. Semakin perusahaan mampu menjual dalam unit,
produk yang lebih besar dari titik impas ini mengindikasikan bahwa biaya tetap per unitnya akan menjadi lebih kecil. Namun, jika penjualan perusahaan mendekati nilai impas, maka biaya tetap perusahaan juga makin besar. Ya kan? Semakin tinggi yang dijual, maka dolnya makin kecil apa makin besar? Makin besar. Loh. Ini kan 6.000, hasilnya berapa, Mbak? Makin kecil. Ya, itu 3. mengindikasikan bahwa semakin banyak yang dijual, maka biaya tetapnya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Makin kecil. Iya, ini kan terlihat ketika dolnya 5.000, maka ketika penjualannya 5.000, maka dolnya 5. Tapi ketika penjualannya 6.000, maka dolnya hanya 3. Itu menunjukkan semakin tinggi 3. unit yang dijual, maka biaya tetapnya makin kecil. Nah, itu fungsinya dol. Kalau biaya tetapnya itu makin kecil, maka keuntungannya makin besar apa makin kecil? Diulangi, Bu. Jika biaya tetapnya makin kecil, maka keuntungannya bagaimana? Makin besar. Makin besar. Nah, Anda kalau usaha mau suka yang mana? Penjualan yang tinggi apa penjualan yang kecil? Penjualan yang kecil untungnya Emang ada penjualan kecil labanya tinggi? Ya penjualan pastinya besar, ya kan? Supaya penjualan besar, biaya tetapnya kecil sehingga labanya tinggi. Itu suatu laporan laba rugi yang tidak bisa diotak-atik. Pasti seperti itu. Oke ya, itu baru leverage operasional. Kita masuk ke leverage keuangan. Ya, kalau leverage keuangan ini agak berbeda. Kalau yang leverage operasional itu keterkaitannya dengan penjualan. Namun ketika di leverage operasional itu dengan penjualan. Tapi kalau yang leverage keuangan ya degree of financial leverage itu nanti kaitannya dengan saham. Ini di sini leverage keuangan bisa pakai EPS, bisa pakai DFL ya. Ada 2 metode. Kalau yang leverage operasional pakainya BEP dan DOL. Kalau leverage keuangan kita pakainya EPS dan DFL. Apa sih EPS? Apa sih DFL? Nah, ini sudah saya buatkan rumusnya. Anda akan lebih mudah memahami EPS maupun DFL ketika Anda nanti download laporan keuangan. Ya, di sini kan ada rumus ya, EPS, laba per lembar saham oleh pemegang saham. Nanti Anda bisa download atau browsing laporan keuangan yang sudah go public, Anda lihat EPS-nya. Yang namanya pemegang saham itu kan ketika mau beli saham perusahaan, dia pasti pengen dapat untung yang tinggi. Nah, caranya gimana? Anda lihat EPS-nya. Setiap satu lembar saham yang dibeli oleh pemegang saham itu setiap tahunnya akan menghasilkan untung berapa. Saham itu ada yang murah, ada yang mahal. Katakanlah misalnya satu lembar saham itu ada yang Rp1.000. Ada yang satu lembar saham itu harganya jutaan. Tergantung dari kinerja perusahaannya. Kalau Jarum itu kan nggak go public ya, jadi dia nggak men-share sahamnya. Sahamnya nggak dipublish, nggak dijual di luar. Tapi kalau BCA itu yang punya kan sama, Hartono. Hartono itu punya Jarum, punya BCA. Namun 2 perusahaan itu perusahaan yang berbeda. Kalau Jarum itu nggak go public, artinya sahamnya tidak dijual di luar. Namun BCA itu dijual di luar. Ada ininya, ada tradingnya di bursa efek. Nanti kalau Anda belajar pasar modal akan diajarin bagaimana cara mentrading sebuah saham.
Kalau di manajemen keuangan dan investasi saya hanya memberikan rumus EPS-nya aja. Waktu materi apa yang Anda saya suruh untuk download laporan keuangan ya? Mbak Frida, coba. Materi apa Mbak dulu yang saya minta untuk download laporan keuangan dan masing-masing mahasiswa itu berbeda laporan keuangannya? Saya agak lupa. Laporan sumber dan penggunaan dana ya. Waktu di laporan sumber dan penggunaan dana kan Anda punya laporan keuangan tuh. Mbak Frida, Khoridatul, pakai laptop nggak? Iya, Bu. Pakai laptop? Enggak. Oh enggak. Enggak. Nah, bagi Anda yang sudah punya laporan keuangan, pasti setiap mahasiswa sudah punya ya. Bisa ditulis, bisa dicari EPS-nya. Pakai laporan keuangan yang sudah Anda download kemarin. Atau di laporan keuangan itu ada sendiri pos khusus untuk EPS sudah dihitungkan sendiri. Nanti Anda bisa download ya. Di FL juga sama ya, EBIT dibagi EBIT min 1 min PD. PD itu dividend preference. Oke. Nah, ini agak susah sih memang kalau yang leverage. Yang mudah itu yang operasional. Kemarin ada soal nggak ya? Ada tugas nggak ya untuk yang leverage ini? Coba Mbak Deva. Tadi belum sempat ini ya Mbak Deva ya? Belum sempat jawab ya? Halo Mbak Deva? Ya, Bu. Mute-nya dibuka. Oke. Kemarin ada soal nggak? Ada tugas nggak dari saya yang untuk leverage kemarin? Kalau yang kemarin itu keputusan investasi. Oh, berarti yang leverage belum ada tugas ya. Oke, ini ya, coba soal ini hitung rumus dulu, pakai rumus BEP dalam bentuk unit. Yang lain juga mencari ya. Nah, sekarang Mbak Deva, coba caranya gimana ini? Bisa pakai orang-orangan ya. Ini harga jual itu bisa pakai diganti apa ya harga jual itu? Harga jual P atau apa? Saya kalau lupa tadi. Kalau yang variabel itu diganti V. Kalau yang biaya tetap itu VC. OFC. Ayo yang lain silahkan dikerjakan ya. Diminta untuk menghitung BEP-nya, baik BEP unit maupun BEP rupiah. Oke. Atau saya copy paste-kan rumusnya ya. Oke, ini saya copy paste-kan, tinggal diganti angkanya. Ya, FC, V, dan P ya. Harga jual itu berarti P. Nah, silahkan dibuat rumusnya. QBE sama dengan FC per P min V. Silakan yang sudah ketemu bisa dibuka mute-nya. Ketemu angka berapa? Yang lain juga menghitung. Bu, Ya. BEP unitnya dapat 22,2. Pecahan ya. Coba Anda hitung mulai FC-nya berapa berarti? 300.000. 300.000 dibagi P-nya 15.000 dikurangi 1.500. 15.000 dikurangi 1.500, yaitu ketemunya
13,5. Jadi 300.000 bagi 13,5 dapat 22,22. Rp22. Iya. 22 unit. Iya, jangan keliru ya. 22,22 ya. Nah, kalau pakai pecahan, kalau Anda hanya menentukan 22 unit saja, Anda untung apa rugi? Anda impas atau rugi? Gimana Bu? Gimana? Ini kan Anda nulisnya tadi 22 ya. Kan yang namanya unit nggak ada pecahan kan? Iya kan? Kalau Anda hanya menentukannya adalah 22 unit, itu Anda sudah BEP atau rugi? Rugi. Ya rugi. Jadi nulisnya gini Mbak, 22,22, maka HIBE-nya ya 23. Kalau 22 rugi. Kan nggak mungkin, masuk mainan 22,22 unit kan nggak ada ya. Mainan itu kan bulat ya. Maka Anda nyebutnya KBE-nya 23 unit. Mbak Galuh paham berarti ya? Jangan 22 dan jangan 22,22. Nggak ada. Boneka separuh tuh nggak ada. Kan mainan ya, katakanlah boneka. Boneka itu ya utuh. Gitu. Paham ya? Jadi pembulatannya nggak ke bawah Bu. Kalau pembulatannya ke bawah, berarti Anda mengalami rugi apa untung? Rugi. Ya. Anda mau rugi apa mau untung? Oh gitu. Iya kan? Kan nggak mungkin sebuah usaha itu mintanya rugi. Walaupun itu hanya 0,22, tapi yang namanya akuntansi itu adalah rugi, tetap aja itu rugi. Oke ya Mbak Galuh ya? Oke, bisa tulis di chat ya. Sekarang yang rupiahnya, silahkan. Siapa yang mau mencari dalam bentuk rupiah? Ya, Mbak Galuh tadi nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Bu, lihat soalnya, Bu. Soal, oke. Yuk, silahkan yang dalam bentuk rupiah sekarang. Mau coba menjawab. Iya, silahkan. Jawabannya 333.333. Ya, kalau rupiah boleh pakai 3333. Karena rupiah itu kan ada angkanya. Rupiah itu kan ada nilainya. Tapi kalau mainan separuh-separuh itu enggak ada.